Hadhihi gurfatu. Ingat, gurfatu akhi. Ini adalah ruangan saudaraku. Ruangannya, ada tambahannya di sini ya, nya karena mudhof dan mudhof nilai. Nah, ruangannya ukhti, akhi artinya saudara laki-lakiku ya, saudaraku saja kita terjemahkan pendek saja. Wa tilka ghurfatu ukhti. Nah, ini kan ada perempuannya di sini. Dan itu, ini kalau ini kata tunjuk dekat. Kalau ini kata tunjuk jauh. Untuk apa? Untuk benda yang jauh. Dan itu adalah ruangannya. Ini ya, bukan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru bergabung dengan kami, jangan lupa untuk like video kami dan juga subscribe video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran, jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwat fillah, pecinta bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mempelajari bahasa Arab. Sekian banyak manusia, tetapi alhamdulillah Allah memilih kita untuk meluangkan waktu mempelajari bahasa Arab kurang lebih 20 sampai 30 menit, dan semoga itu dicatat sebagai pahala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan memfaqihkan dia dalam ilmu agama. Dan diantara ilmu agama adalah mempelajari bahasa Arab, karena dasar mengetahui agama itu adalah tentunya harus mengetahui bahasa Arab. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab yang ke-11, ad-darsul hadiyah asyara. Ini ad-darsul hadiyah asyara, pelajaran yang ke-11. Kemarin kita sudah membahas sedikit nahu terkait dengan pertanyaan yang masuk di kami, sehingga kami meluangkan waktu untuk menjawabnya, dan alhamdulillah sudah terbit. Dan alhamdulillah pada hari Jumat ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita di pelajaran yang ke-11. Pelajaran ke-11 ini yaitu, perhatikan ya, kita akan bahas ini baiti. Nah, berarti di sini teman-teman bahasa Arab, pecinta bahasa Arab, ini kita masuk pelajaran yang ke-11. Dia berbicara tentang rumah, artinya fasilitas yang apa yang ada di dalam rumah ya. Ini kita akan lihat. Lihat di sini dimulai dengan baiti. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan ilmu nahwu nantinya. Perlahan-lahan saya akan masuk untuk menjelaskannya. Nah, ada hal yang indah teman-teman. Di sini tidak lagi memiliki harakat, tapi saya harap teman-teman sudah bisa membacanya. Nah, perlahan-lahan kita diajarkan untuk membaca kitab gundul. Ya, tidak disadari ya, dari pertemuan pertama itu sudah mulai diajarkan. Nah, sekarang tidak ada harakatnya sama sekali ya, tanda bacanya, kecuali yang di bagian terakhir saja. Nah, itu diberikan harakat. Nah, sekarang di sini
penulis dia memulai dengan baiti. Artinya ini ada rumahku. Bait asalnya itu adalah baitun. Nah, asalnya begini. Nah, ya. Baitun. Nah, ini tulisannya seperti ini. Baitun. Kemudian ini artinya rumah. Ini artinya rumah. Sekarang di sini adalah ya, ada ya mutakallim yang berbicara. Ini artinya dia kembali ke saya atau aku. Nah, sehingga terjemahan di sini adalah rumahku. Baiti, rumahku. Nah, ini namanya dhamir mutakallim yang berbicara, dhamir yang berbicara, yang kembali kepada saya, artinya yang berbicara. Sehingga ini ada tanda tanwin ketika masuk dhamir di situ tidak lagi ditanwin karena dia sudah mudhaf dan mudhaf nilai, sehingga bacanya baiti. Baiti. Dia majrur. Kenapa? Karena dia mengikuti harakat ya. Zahirnya ya, tetapi kalau pada i'rabnya dia tetap marfu, tetap dia dhammah. Naam. Sekarang baiti, rumahku. Nah, ini ya mutakallim ya. Artinya saya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Hada baiti. Nah, ini sudah lewat ya, artinya ini. Dia adalah kata tunjuk. Sudah berlalu ini. Ini kata tunjuk ya, kata tunjuk. Artinya ini. Untuk apa kemarin? Sudah berlalu. Untuk benda yang apa? Yang dekat. Nah, untuk benda yang dekat. Dan juga untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki. Bukan untuk perempuan ya. Kalau perempuan hadhihi. Nanti ada insyaallah di sini. Hada baiti. Ini adalah rumahku. Naam. Baiti, rumahku, amamal masjidi. Nah, sudah berlalu ya. Amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Nah, rumahku di depan masjid. Kemudian baiti jamilun. Nah, rumahku jamilun, indah. Ini indah ya. Kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Yuhibbul apa? Yuhibbul jamal. Nah, kalau jamal artinya keindahan. Jamal artinya itu dia keindahan. Nah, jamil indah, jamal keindahan. Nah, itu dalam hadis ya. Sekarang rumahku indah. Fihi hadiqatun sagirun. Nah, di dalam rumahku itu ada kebun. Hadiqah ini artinya kebun ya, atau taman. Biasanya kebun ya. Kebun sagir, kebun yang kecil, Sagir itu artinya kecil ya, sagir. Kenapa saya tambahkan dengan dengan yang? Karena dia na'at man'ud. Nah. Kemudian lihat di sini, fi hadiqatun sagiratun. Di dalam rumah ini fiturnya di dalam. Nah, ha domir ini kembalinya ke baiti. Naam, kembalinya ke baiti atau ke baitun. Fi ini artinya di dalam. DLM. Naam, dalam. Naam. Di dalam rumahku, di dalam rumah itu terdapat apa? Terdapat kebun yang kecil. Ini kecil. Naam. Sekarang hadihi, ya ini ya.
hadihi. Ingat bedanya dengan itu. Kalau yang ini untuk apa? Untuk perempuan. Perempuan. Sudah berlalu ini ya pelajaran ini. Nanti teman-teman bahasa Arab yang baru saja bergabung silakan lihat di pembahasan sebelumnya. Semuanya itu ada di deskripsi ya. Kami taruh link pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir ada di linknya. Di bawah di deskripsi ini ya. Taib. Nanti dilihat saja. Taib. Hadihi gurfati. Ingat ini awalnya tulisannya gurfatun begini, gurfatun. Nah, tulisannya begitu ya. Gurfatun. Nah, gurfatun artinya rumah. Ya. Gurfatun itu artinya bukan rumah ya. Ada ruangan. Naam, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini gurfatun artinya ruangan. Jadi karena kita berbicara tentang rumah, berarti dia satu buah ya. Rumah termasuk di dalamnya. Nah, ini kita berbicara di dalamnya sudah di sini. Gurfatun dia artinya ruangan. Kalau gurfatul julus itu ruang tamu. 6. Jadi karena dia ada ta'amar butonya di situ, ada ta'amar butonya, maka dia harus menggunakan hadihi, menggunakan kata hadihi. Nah, kalau tidak ada seperti ini tadi, seperti baitun, naam, baitun itu dia gunakan hada karena dia dihukumi mudzakkar, tidak ada ta'amar butonya. Kali ini ada ta'amar butonya sehingga dia dihukumi muannas. Sudah berlalu juga tentang benda-benda atau apa saja yang dihukumi muannas. Saya sudah jelaskan, nanti teman-teman lihat lagi. Baik. Sekarang yang berikut fiha nafidatun kabirun. Naam, wa mirwahatun jamilun. Naam ya. Ini mirwahatun. Naam. Sekarang gini, fiha di dalam ruangan itu, ini fi ini ya, dalam ruangan ha ini lihat ya, teman-teman. Dia gunakan ha bukan hu. Saya jelaskan juga di sini. Ini dia menggunakan domir ha, bukan domir hu. Kalau yang hada dia kembalinya gunakan domir hu karena dia mudzakkar. Kalau muannas dia gunakan domir ha yang menunjukkan perempuan. Jadi kalau ada teman-teman dapat tanda seperti ini ya, tanda seperti ini ya. Ini hanya seperti ini, itu dia menunjukkan perempuan. Kalau teman-teman dapat yang seperti ini, itu menunjukkan laki-laki. Baik, lanjut ya. Jadi di sini fiha nafidatun kabiratun. Fiha ini lihat, nafidatun ini artinya jendela. Sudah lewat ya, jendela. Artinya kabirun ini artinya besar ya. Jadi ada di ruangan itu ada jendela yang besar. Naam. Sekarang kita lihat lagi di sini wa mirwahatun jamilun, dan di dalam ruangan itu, di dalam gurfa itu ada juga apa? Kipas angin. Mirwahatun itu dia tempat keluarnya angin ya, kita katakan kipas angin saja ya. Ini kipas angin. Kipas angin yang apa? Yang indah. Nah, sekarang kalau ini ta'amar buto ada, ta'amar buto, maka di sini juga wajib ada ta'amar butonya. Nah, wajib dia mengikuti yang ini ya, wajib. Nah, tidak bisa kita katakan saja mirwahatun, nah, jamilun. Jamilun. Ini keliru. Kenapa? Karena ini ada ta'amar butonya. Maka di sini juga harus ada ta'amar butonya. Taib. Itu sebagai pengetahuan murajaah lagi ya. Taib. Yang berikut adalah hada sariri. Dan lihat ini, hada ini adalah apa? Sariri. Artinya sebelumnya artinya sarirun. Sarirun sudah berlalu ya. Sarirun itu artinya ranjang ya. Saya terjemahkan ulang. Ranjang ya.
ranjang. Jadinya ini adalah ranjangku, tempat tidurku. Nah, wahada wow, dan hada ini adalah kursi. Ini pertemuan pertama sudah selesai ya, kursi ya, ini artinya kursi. Kursi ini ada pada pertemuan pertama, nanti dilihat saja. Di situ banyak kosakata juga yang teman-teman bahasa Arab bisa petik. Baik. Wahada maktabi. Nah, ini wahada maktabi, dan ini adalah mejaku. Maktabi. Nah, adalah artinya dia meja. Kalau perpustakaan adalah maktabatun. Nah, maktabi. Maktabi. Dia artinya meja, mejaku. Namanya. Kemudian saati, apa ini saati? Sudah lewat ya. As-sa'atu sudah berlalu. Artinya jam. Ini artinya saat, jamku. Wa qalami. Nah, ini artinya qalami. Nah, ini saati, ini qalami. Wa kitabi, dan bukuku, kitabi, dan bukuku. Jadi jamku, kemudian pulpenku, bukuku, alal maktabi, di atas meja. Ini artinya di atasnya, di atas. Ini artinya meja. Nah, jam tanganku bisa juga, bisa jamku, pulpenku, bukuku berada di atas meja. Wa haqibati, haqibah itu sudah berlalu. Apa itu haqibah? Haqibah itu artinya tas. Artinya tasku. Nah, karena ada dhamir mutakallimnya di sini yang berbicara. Dan tasku tahtal maktabi. Oh, ini pelajaran sudah berlalu juga ya. Tahta ini artinya di bawah. Nah, di bawah meja. Nafidatun gurfati maftuhatun. Nah, maftuhatun. Jadi nafidatun gurfati maftuhatun. Nah, jadi jendela ini artinya jendela, ruanganku terbuka. Maftuhatun ini artinya terbuka. Nah, maftuhatun artinya dia terbuka. Nah, sekarang kita masuk di sini lagi. Hada ghurfatul akhi. Nah, sekarang kenapa tidak di tanwin ya? Sebelumnya saya ganti lagi. Saya ganti warnanya ya, supaya ada perbedaan. Nah, di sini hadihi ghurfatu. Ingat, ghurfatu akhi. Ini adalah ruangan saudaraku. Ruangannya, ada tambahannya di sini ya, nya karena mudhof dan mudhof nilai. Nah, ruangannya ukhti, akhi artinya saudara laki-lakiku ya, saudaraku saja kita terjemahkan pendek saja. Wa tilka ghurfatu ukhti. Nah, ini kan ada perempuannya di sini. Dan itu, ini kalau ini kata tunjuk dekat. Kalau ini kata tunjuk jauh. Untuk apa? Untuk benda yang jauh. Dan itu adalah ruangannya. Ini ya, bukan pakai dalika tetapi pakai tilka, karena ghurfatun itu adalah dia dihukumi perempuan, muannas. Nah, sehingga gunakan tilka, bukan gunakan dalika. Kalau dalika itu dia perempuan, laki-laki. Nah, maka kalau tilka itu untuk menunjukkan perempuan, maka ghurfatun itu dihukumi perempuan karena ada ta'amar butonya. Lanjut. Sekarang watilka ghurfatu akhi, dan itu ruangannya, ini ruangannya siapa? Saudara perempuanku. Tadi ini ruangannya apa? Ruangannya saudara laki-lakinya. Akhi atau akhun itu dia begini, ya. Akhun itu laki-laki ya. Nah, kalau
ukhti itu perempuan. Baik, sekarang lanjut. Ghurfatu akhi kabirun. Naam, ruangannya saudara laki-lakiku besar. Nah, kabir itu artinya besar. Wa ghurfatu ukhti, saya tulis saja ya begini, terus baca tulisannya. Ukhti saghiratun. Nah, dan ruangannya saudara perempuanku kecil. Nah, ghurfatu ukhti amama ghurfati. Nah, ruangannya saudara laki-lakiku di depan ruanganku. Naam. Wa ghurfatu ukhti dan ruangan saudara perempuanku mada di depan matbakhi, di depan dapur ya, di depan dapur. Matbakhi. Naam. Kenapa di depan dapur? Ya mungkin supaya cepat kalau keluar ya langsung memasak ya. Nah, supaya orang makan. Nah, ya. Karena memang perempuan ya di dapur tempatnya. Li akhun. Nah, ini ya yang sebenarnya tulisannya tadi ya. Saya memiliki saudara laki-laki. Wahidun, satu orang. Saya memiliki saudara laki-laki satu orang. Namanya ismuhu, namanya adalah Usamatu. Namanya adalah Usama. Ingat, ini Usama itu bukan perempuan ya, walaupun ada amar butonya, tapi digunakan untuk laki-laki. Namanya Usama. Nah, hu di sini, hu yang ini domir ya, hu domir ini dia kembali ke siapa? Dia kembali ke akhun, kepada saudara laki-laki. Ingat kata li ini kemarin sudah jelaskan ya bagaimana menggunakan li, apa perbedaan li dan indi. Perbedaan antara li dan indi. Saya sudah jelaskan, silakan dilihat, dibuka kembali lagi pelajaran yang ke-8 atau mungkin sekitar itulah 18. Nah, 18, 19 nanti dilihat saja. Atau sekitar itulah, sekitar 15 ke atas. Baik. Kemudian di sini kita lihat wali ukhtun, dan saya juga memiliki apa? Ukhtun wahidatun, memiliki satu orang saudara perempuan. Wahid itu artinya satu, ukhtun itu artinya saudara perempuan. Jadi satu saudara perempuan. Ismuha, namanya. Ha ini kembalinya ke mana? Kembali ke ukhtun. Naam. Su'adu, namanya adalah Su'adu. Seharusnya pakai tak marbuto di sini ya, lebih pas karena dia perempuan. Tapi ya seperti itulah. Ini juga Usama. Usama digunakan tak marbuto pada laki-laki. Ini Su'adun, namanya perempuan tapi menggunakan nama laki-laki ya, seperti itulah, terbalik. Tapi tidak jadi masalah. Kita tidak usah urus dengan itu, yang penting kita paham bagaimana ada domir-domirnya ya, domir ini kembalinya kemana, kata ganti, kata tunjuk ini apa fungsinya, kata tunjuk yang ini juga apa fungsinya. Nah, itu yang penting, yang perlu kita ketahui. Abi wa ummi fi tilka ghurfati kabir. Nah, bapakku dan ibuku di dalam ruangan yang besar, itu. Nah, jadi saya terjemahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi di sini sekarang ana uhibbu. Naam, ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Masyaallah, subhanallah. Ini menunjukkan kasih sayang, persaudaraan hamba. Naam, saya mencintai atau sangat mencintai siapa? Mencintai bapakku, mencintai ibuku, dan juga sangat mencintai saudara laki-lakiku dan juga saudara perempuanku. Maka akan timbullah kasih sayang di antara keluarga tersebut, menjadi keluarga yang harmonis ketika menumbuhkan rasa cinta.
kasih sayang. Nah, bukan bertengkar apalagi masalah harta waris lagi, ya. Ya, bukan dibawa mati itu harta. Maka jangan bertengkar hanya karena masalah harta. Kalau ada saudaranya yang ngotot sekali untuk merebut harta waris, ya biarkan, kasih saja, ya. Kasih, yang penting jika itu memang akan membuatnya bahagia. Jangan kita juga ikut berpartisipasi dalam memberontak. Ya biarkan saja, dia mau ambil, dia membawa sampai di mana, tidak akan membawa mati. Tapi orang akan membawa mati amalan-amalannya. Maka kita fokus belajar bahasa Arab, ya. Biarkan saja, ya, tidak usah urus dengan urusan orang yang suka yang gila dengan harta. Kita gila dengan ilmu, itu lebih indah, ya, sehingga kita semua menjadi semangat di dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi kita lanjut, ya. Ini dia sangat cinta, ya, Masya Allah. Ini penulis juga, subhanallah, ya. Dia memberikan kita pelajaran yang menyentuh hati, ya, sangat menyentuh kalbu. Dan cinta kepada orang tua. Ada juga orang yang durhaka kepada orang tuanya, pukul ibunya, pukul bapaknya, bahkan membunuh ibunya. Nah, bahkan membunuh juga ayahnya. Nah, di sini pelajaran bahasa Arab ini memberikan kita yang terbaik. Sekarang yang berikut adalah tamarin. Pelajaran tamarin di sini, ini tamarin artinya adalah latihan-latihan. Nah, terkait dengan latihan-latihan ini ada ikra, ada waktu. Nah, ini sudah tidak punya harakat lagi. Ya, kita sedikit-sedikit mempelajari yang tidak memiliki harakat lagi. Dan bagaimana ini pelajaran ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sedikit lebih baik itu daripada tidak ada sama sekali. Maka kita mengulangi pelajaran-pelajaran kita yang sudah berlalu. Silakan dilihat lagi, dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk senantiasa mengikuti Lampai Channel dengan subscribe, bentuk dukungan antum kepada channel ini, dan bagikanlah video-video ini agar orang lain juga bisa mengambil manfaat darinya. Sedikit itu insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita, dan kita berharap dengan sedikit amal itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semua pemahaman tentang bahasa Arab, dan diberikan kemudahan, dan bersabarlah karena antum, Allah Subhanahu wa taala memilih antum, dan Allah menguji antum apakah antum bersabar dalam belajar bahasa Arab ataupun tidak. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.